Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulinuha Al-Fatin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penilaian persetiaan. Video kali ini kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode LIFO atau last in first out. LIFO itu bisa juga disebut sebagai metode masuk terakhir keluar pertama. Metode LIFO ini merupakan metode pengelolaan barang yang berkebalikan dengan metode FIFO, di mana manajemen persediaan di metode LIFO ini dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke gudang itu merupakan barang pertama yang akan keluar dari gudang untuk dijual. Kalau FIFO, barang yang masuk pertama itu yang nantinya akan keluar pertama, sedangkan LIFO, barang yang masuk terakhir itu keluarnya pertama. Atau dengan kata lain, barang yang masuk pertama itu keluarnya terakhir. Seperti itu. Nah, metode LIFO ini menentukan harga beli terakhirnya berdasarkan operasi dalam periode inflasi atau kenaikan harga. Hal ini menyebabkan laba serta pajak yang diperoleh perusahaan tersebut relatif lebih kecil daripada metode yang lainnya, daripada metode FIFO, daripada metode rata-rata. Sehingga metode LIFO ini sudah tidak diperkenankan untuk diterapkan di dalam perusahaan. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan di PSAK nomor 14. Akan tetapi akan tetap kita bahas di sini sebagai pembelajaran sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana cara menghitung persediaan dengan menggunakan metode LIFO ini. Oke, selanjutnya adalah pembahasan latihan soal. Nah, teman-teman, untuk latihan soalnya kita akan berikan soal yang sama, soal yang persis dengan video sebelumnya, yaitu menggunakan metode FIFO. Akan tetapi pertanyaan di sini adalah kita diperintahkan menghitung nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotornya itu dengan menggunakan metode LIFO atau last in first out. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam format jawabannya. Seperti biasa, yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah teman-teman membuat tabel. Tabel di sini adalah berisi tanggal, kolom pembelian, penjualan, dan persediaan. Masing-masing kolom tersebut terdiri atas unit, harga, total. Jadi dalam satu kolom terdiri atas 3 kolom lagi. Nah, kita akan membahas dengan menggunakan metode last in first out. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, 2 Januari, perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 200 unit barang dengan harga masing-masing 9.000 per unit. 200 dan harganya 9.000 di tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari, perusahaan mempunyai persediaan awal sehingga masuk ke dalam kolom persediaan sebanyak 200 unit. Harga satu unitnya adalah 9.000. Maka totalnya adalah 200 dikali 9.000, ketemu 1.800.000. Kemudian soal nomor 2, tanggal 10 Maret. Perusahaan melakukan pembelian dengan total pembeliannya adalah 300 unit dengan harga 10.000 per unit. Perusahaan melakukan pembelian sehingga dia akan masuk ke dalam kolom pembelian. Dengan rincian 300 unit, harganya 10.000 sehingga total pembelian di tanggal 10 Maret adalah 3 juta. Nah, harga ini atau barang ini nanti akan masuk ke dalam kolom persediaan. Kita pindah. Kita catat terlebih dahulu barang dengan harga 9.000 karena kedua barang ini harganya berbeda, akan kita catat secara terpisah. Kita catat dulu yang harga 9.000 masih ada 200. Kemudian dengan harga 10.000 itu ada penambahan sebesar 300. Harganya 10.000. Nah, kemudian soal yang ketiga adalah tanggal 5 April. Perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit
penjualan sebanyak 200 unit. Tanggalnya kita tulis 5 April, kemudian karena perusahaan melakukan penjualan sehingga transaksi ini dicatat di dalam kolom penjualan sebanyak 200 unit. Nah, untuk harganya, karena ini menggunakan metode last in first out, barang yang masuk terakhir itu yang dikeluarkan pertama. Nah, kita lihat di kolom persediaan pada tanggal sebelumnya atau pada tanggal 10 Maret ini. Kita lihat stok di perusahaan itu ada barang 200 unit dengan harga 9.000 dan barang dengan 300 unit dengan harga 10.000. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka yang akan kita keluarkan harganya, barangnya, itu merupakan barang yang terakhir masuk. Barang yang terakhir masuk itu adalah barang dengan harga 10.000 sebanyak 300 unit. Maka harga yang akan kita tetapkan sebagai harga pokok penjualan itu merupakan 10.000-nya, karena itu merupakan barang yang terakhir kali masuk di dalam gudang. Kita catat 10.000, sehingga total harga pokok penjualan pada tanggal 5 April itu adalah 2.200.000 dikali 10.000, sehingga persediaan barang dagang di dalam gudang itu akan berkurang. Nah, berkurangnya itu di bagian yang mana? Untuk yang 200 masih tetap karena belum dikurangi. Nah, berkurangnya itu adalah di harga yang 10.000 karena sudah dikurangin 200 unit. Maka barangnya berubah menjadi 100. 300 dikurangin 200 unit. Nah, kemudian soal selanjutnya. Tanggal 7 Mei, penjualan kembali sebanyak 100. Tanggal 7 Mei, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian, karena penjualan, kita masuk ke dalam kolom penjualan sebanyak 100. Harganya, kita lihat di listnya. Kita lihat di list tanggal sebelumnya. Masih ada barang 200 dan masih ada barang 100. Kembali lagi, karena kita menggunakan metode LIFO, maka harga yang akan kita tetapkan, barang yang akan kita ambil adalah kita lihat di list yang paling terakhir, atau dengan kata lain, barang yang terakhir kali masuk ke dalam gudang, yaitu barang dengan harga 10.000. Sehingga harganya masih sama, di sini 10.000. Total penjualannya atau total harga pokok penjualannya adalah 1 juta. Sehingga persediaan perusahaan juga berkurang kembali, yaitu masih tersisa hanya 200 unit. Harganya dengan harga 9.000. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah di tanggal 21 September, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Pembelian. Kita tulis tanggalnya, karena ini pembelian, jadi masuk ke kolom pembelian. Sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Nah, karena adanya pembelian, maka stok persediaan di gudang itu bertambah. Yang tetap kita tulis di awal itu merupakan barang yang pertama kali masuk, barang yang awal-awal masuk. Kemudian list berikutnya merupakan barang yang terakhir kali masuk, yaitu barang dengan harga 11.000 sebanyak 400 unit. Kita catat 11.000. Oke, sehingga per tanggal 21 September perusahaan mempunyai barang dagang dengan harga 9.000 sebanyak 200 unit dan dengan harga 11.000 dengan jumlah 400 unit. Soal selanjutnya adalah 18 November. Pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Pembelian, kita catat tanggalnya. Sebanyak 100 unit dengan harga 12.000, sehingga total pembeliannya adalah 1.200.000. Kita catat, karena harganya berbeda, maka kita bedakan lagi listnya.
Yang pertama list dengan harga 9.000, kemudian list dengan harga 11.000, dan list dengan harga 12.000. Jumlahnya 100 unit. Nah, jadi urutan pembuatan list ini, harganya ini bukan tergantung dari harganya, bukan dari harga yang terendah ke harga yang tertinggi, itu bukan. Akan tetapi susunan list ini, urutan list ini tergantung pada tanggal berapa barang tersebut masuk. Jika harga 12.000 ini masuk pada saat awal-awal, maka barang dengan harga 12.000 ini listnya akan di atas. Akan tetapi karena barang dengan harga 12.000 ini masuknya terakhir, yaitu di tanggal 18 November, maka barang dengan harga 12.000 itu listnya di urutan yang paling terakhir, bukan yang paling awal, seperti itu. Jadi bukan ditentukan dari harganya, akan tetapi ditentukan berdasarkan tanggal masuknya. Kemudian tanggal selanjutnya adalah 20 November. Perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit. Tanggal 20 November, penjualan sebanyak 100 unit. Oh maaf, tanggal 20 November itu ternyata 200 unit. Kita ganti terlebih dahulu 200 unit. Nah, harganya karena ini merupakan penjualan sebanyak 200 unit, maka harga yang akan kita pakai itu harga yang paling terakhir di gudang, yaitu harga 12.000. Nah, akan tetapi harga 12.000 ini itu hanya tersisa 100. Hanya tersisa 100 unit. Maka kita akan memadukan antara harga 12.000 dengan harga 11.000. Jadi yang 100 kita ambil barang dengan harga 12.000 dan sisanya sebanyak 100 kita ambil dari barang dengan harga 11.000. Kita ganti di sini 100, di bawahnya 100 lagi. Oke, nah harganya kita catat, yang di atas adalah 12.000 dan yang di bawah adalah 11.000. Nah, dari sini itu akan kelihatan teman-teman. Karena kita menjual 200 unit, sedangkan stok di gudang dengan harga 12.000 sisa hanya 100 dan dengan harga 11.000 sisanya masih 400, maka kita padukan antara harga 12.000 kita ambil 100 unit dan harga 11.000 kita ambil 100 unit. Jadi yang tersisa di gudang adalah barang dengan harga 200, unit 200 dengan harga 9.000 dan barang dengan harga 11.000 unitnya adalah 300. Sedangkan yang harganya 12.000 itu sudah habis. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 10 Desember. Kita kembali lagi melakukan penjualan, totalnya adalah 200 unit. Oke, 200. Karena apa? Di gudang harga dengan 11.000 itu masih tersisa 300, sehingga ketika kita menjual barang 200 unit, stoknya itu masih cukup. Maka harganya kita catat adalah betul 11.000. Nah, yang tersisa di gudang adalah 200 dan 100 unit. Nah, maka ketika kita melakukan rekap dari awal sampai akhir tahun, akan ketemu kita sudah melakukan pembelian sebanyak 800 unit dengan total uang atau total yang kita keluarkan adalah 8.600.000, sedangkan total penjualannya adalah 700 unit dengan total
harga pokok penjualan sebanyak 7.500.000. Nah, sedangkan persediaan akhir yang akan kita catat adalah persediaan di tanggal 10 ini, teman-teman. Yaitu ada 300 unit dengan total harga adalah atau total persediaan adalah 2.900.000. Nah, untuk pembuatan tabel persediaan barang dagang menggunakan metode LIFO ini kita sudah selesai. Akan tetapi, soal selanjutnya adalah kita menghitung harga pokok penjualan dan laba ruginya. Kita ganti perhitungan laba rugi. Nah, untuk perhitungan harga pokok penjualan itu sebetulnya bisa kita lihat di kolom penjualan. Di sini ada nominal 7.500.000. Itu merupakan harga pokok penjualan selama periode tersebut. Akan tetapi, coba kita hitung dengan menggunakan formula, dengan menggunakan rumus, yaitu persediaan awal ditambah pembelian, kemudian dikurangin dengan persediaan akhir. Itu akan ketemu harga pokok penjualan. Kita masukkan terlebih dahulu persediaan awal. Persediaan awalnya adalah 1.800.000. Kemudian, pembelian selama satu periode tersebut adalah sebanyak 8.600.000. Kita catat 8.600.000. Nah, barang tersedia untuk dijual itu merupakan penjumlahan antara persediaan awal ditambah dengan pembelian. Sehingga total barang yang tersedia untuk dijual adalah 10.400.000, maka persediaan akhirnya kita bisa lihat di sini, yaitu 2.900.000. Kenapa minus? Karena sifatnya mengurangin. Jadi 10.400.000 dikurangi 2.900.000, ketemunya adalah 7.500.000. Ini akan sama hasilnya. Nah, di sini sama. Kemudian perhitungan laba ruginya adalah kita menghitung terlebih dahulu penjualan selama periode tersebut. Nah, penjualannya adalah di tanggal 5 April kita sudah melakukan penjualan 200 unit. Harga jualnya adalah 15.000. Jadi di perhitungan laba rugi ini yang kita pakai adalah harga jualnya. Akan tetapi kalau yang di tabel ini yang kita cantumkan itu adalah harga pokoknya. Sedangkan kalau di perhitungan laba rugi yang kita catat adalah harga jual. 200 unit sebanyak 15.000 tanggal 7. 100 unit sebanyak dengan harga jual 15.000 tanggal 20. 200 unit dengan harga jual 17.000 dan tanggal 10 Desember 200 unit dengan harga jual 18.000. Ketemunya adalah 11.500.000 total selama periode tersebut. Kita catat di sini. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya sudah kita hitung, yaitu 7.500.000. Maka laba kotornya adalah 11.500.000 dikurangin dengan 7.500.000. Ketemunya 4 juta. Oke. Seperti itu, teman-teman. Jadi langkahnya teman-teman harus membuat tabel, menghitung terlebih dahulu list persediaan barang dagangnya setiap tanggalnya, kemudian selanjutnya adalah teman-teman menghitung harga pokok penjualan atau bisa melihat juga dari tabel, dan yang terakhir adalah menghitung laba rugi. Dan yang perlu teman-teman ingat, di penjualan yang dihitung itu adalah harga jualnya. Ketika kita menghitung laba rugi, yang kita cantumkan adalah harga jualnya. Akan tetapi ketika kita membuat tabel, yang kita cantumkan adalah harga pokoknya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, dan saran, silakan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.